Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fadli. Mohon izin Pak, pada pertemuan kali ini saya atas nama Waktu Akhirul Rahmat Irsam MS NIT 2020-4148 asal prodi MTP 3B izin memvideokan terkait dengan pengenalan komponen baik di luar maupun di dalam kereta inspeksi yang ada di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Baik, kita lanjut saja. Ini merupakan bagian dari kereta api inspeksi yang ada di UPI Madiun yang digunakan taruna-taruni untuk kegiatan akademik, untuk kegiatan latihan, lebih tepatnya kereta api latih. Ya, ini penampakannya, bisa kita lihat. Dan KIS ini memiliki berat kosong 27.500 kg. Oke. Dan KIS ini mulai digunakan pada tahun 2005. Ini merupakan depan dan belakang dari KIS ini. Kenapa depan belakang? Karena KIS ini memiliki dua meja pelayanan yang dapat digunakan antara belakang maupun depan. Selanjutnya kita masuk di engine terlebih dahulu. Sebelum masinis mengoperasikan lokomotif atau kereta, langkah baiknya masinis boleh itu mengecek yang namanya komponen-komponen yang harus yang akan digunakan selama kegiatan pengoperasian sarana nantinya. Kita buka aja langsung. Ini adalah kompartemen engine. Kita pastikan di dalam kotak ini ya, kompartemen engine ini pastikan tidak ada kabel-kabel yang terputus atau terseleweng atau terselempang, terjatuh yang enggak jelas. Kemudian kita pastikan juga di sini enggak ada hewan semacam ular, karena mengingat kampus ini kanan kirinya masih sawah dan ladang. Dan ini ada untuk tempat pengisian bahan bakar. Dan alangkah baiknya setelah sarana ini digunakan, alangkah baiknya itu bahan bakar langsung diisi penuh. Jadi apabila kereta api akan digunakan lagi, kondisi bahan bakar itu ready. Kita tutup. Selanjutnya di sini ada yang namanya radiator untuk engine ya. Pastikan radiator ini tidak rusak, pastikan juga kisi-kisinya itu masih bagus, masih tertata rapi, kemudian tidak ada debu atau air yang menggenang di dalam kisi-kisi ini, karena nantinya radiator ini digunakan untuk pengatur suhu kerja yang ada di engine agar engine itu dapat berfungsi dengan baik. Dan pastikan juga di bawah ini tidak ada yang namanya hewan semacam ular atau hewan lain yang dapat mengganggu pengoperasian dari alat kerja ini, yaitu radiator maupun engine yang sebelah sana. Kunci lagi. Oke, setelah tadi kita ketahui engine dan radiator, kita bergerak di underframe-nya atau di chassisnya. Yang pertama di sini ada yang namanya brake shoe. Sebelah sini brake shoe. Pastikan brake shoe ini masih dapat digunakan. Dan di sini terdapat pasak-pasak yang harus terpasang dengan kuat dan baik untuk mendukung brake shoe yang nanti digunakan untuk pengereman. Dan di sini ada yang namanya suspensi yang digunakan untuk kenyamanan dalam sarana ini. Pastikan juga ini tidak retak dengan kita pukul
Nah, suaranya ini berarti suspensi ini masih baik. Ya, lanjut. Sama, karena ini ada dua roda, itu di sana ada brake shoe, di situ juga ada brake shoe. Dan ini ada kardan, dan di sini ada yang namanya main reservoir. Setelah sarana itu digunakan, alangkah baiknya seorang petugas itu melakukan pembuangan air yang ada di dalam main reservoir setelah sarana digunakan dengan cara membuka keran ini. Dan apabila dirasa sudah air yang di dalam main reservoir ini sudah habis, bisa ditutup lagi. Ya, lanjut lagi. Ini tampak samping, dan ini ada tampak depan, dimana ini ada alat perangkai atau coupler. Kemudian di sini ada insulating cup, pipa bar, dan rantai. Ini pastikan juga coupler itu dapat berfungsi dengan baik apabila dirangkaikan dengan sarana yang lain. Dan ini ada insulating cup, pipa bar digunakan untuk pengereman, rangkai pengereman antara KIS ini dengan rangkaian belakangnya agar tersalurkan pengeremannya. Kemudian ini ada rantai digunakan untuk perangkai juga. Ya, sama halnya di sini juga terdapat yang namanya, kalau di sini kayaknya radiator ini, karena meja pelayanan ada di sana, nah di ada radiator juga. Pastikan juga kita itu mengunci ini yang namanya pintu ini agar tidak terbuka pada saat kereta api inspeksi ini berjalan, karena bahaya sekali jika ini terbuka, bisa bisa menabrak persinyalan mungkin ya. Lanjut, di sini ada alat-alat buat pengereman, ada brake cylinder di sini, ada brake cylinder. Kemudian di sini ada auxiliary reservoir, dan di sini ada knalpot besar. Knalpot ini kayaknya dibungkus dengan semacam kain ya, supaya untuk suppressor agar tidak panas, meredam panas. Ya, ini tadi pengenalan. Setelah pastikan dengan underframe, dan ini yang ada namanya merah, ini semboyan 21 yang harus tertempel pada sarana atau kereta. Kita lihat bawah, kita lihat di bagian atas, bagian atas sudah bagus. Dan pengecekan dari kereta inspeksi ya kurang lebih seperti itu aja. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan pengenalan di dalam kabin kereta inspeksi. Tuh, ya, kita ke bagian dalam KIS. Oh iya, biasanya kalau pintu rumah itu untuk membuka gagangnya kita switch ke bawah, tapi untuk kita inspeksi ini kita buka ke atas. Sedangkan kalau di bawah itu mengunci. Kita buka atas, masuk ke bawah. Kita langsung ke bagian servernya sana. Di meja pelayanan ini yang pertama, ini ada kursi buat masinis atau pengemudi. Adapun untuk di meja pelayanan ini ada master control yang pertama ya. Yang sini adalah gagang buat reverser, penunjuk arah laju kereta api. Untuk jika diarahkan ke F itu artinya forward, artinya maju ke depan. Untuk 0 artinya itu netral. Adapun untuk R itu adalah reverse yang mana artinya mundur ke belakang. Kemudian di sini ada gagang throttle, untuk indikatornya ada N, untuk N itu posisi netral. Dan di sini ada P1, P2, P3, P4 untuk arah depan. Dengan B ini B1, B2, B3 sampai B6 itu untuk pengereman brake. Sedangkan untuk B7 itu merupakan pengereman darurat.
di sini ada key switch off on buat menyalakan meja pelayanan. Dalam satu kabin ini kan terdapat dua meja pelayanan, maka terdapat satu kunci yang harus dipasang dari antara dua meja pelayanan tersebut. Kemudian di sini ada di sini untuk di throttle ini ada satu tambahan, yaitu yang namanya deadman. Deadman ini sistemnya buat pengingat masinis bahwa masinis itu sedang berada di meja pelayanan dalam mengoperasikan kereta api. Caranya dengan injak pas selama 50 detik. Jika deadman ini tidak ditekan oleh masinis, maka akan ada bunyi buzzer, akan berbunyi jika deadman itu tidak ditekan. Kemudian di sini ada indikator lampu lebihnya, yaitu lampu battery on, ini lampu handbrake, rem tangan, kemudian ada lampu inverter fault jika terjadi gangguan di inverter, kemudian lampu deadman jika deadman ini tidak disentuh, kemudian ada lampu engine run 2, engine run 1. Dan di sini ada clock, artinya jam yang aktif, kemudian ada voltmeter DC seperti ini, dan ada cylinder pressure dengan satuan bar dan PSI, dan ada BP dan MR gauge. Itu BP itu brake pipe, dan MR itu main reservoir. Untuk yang jarum warna merah itu artinya main reservoir, dengan yang hitam itu brake pipe. Dan ini ada fuel meter, indikator buat menunjuk BBM yang masih ada di tangki BBM. Ada E untuk empty, artinya habis, kemudian ada setengah yang menunjukkan itu BBM tinggal setengah, kemudian ada F yang artinya full, berarti penuh. Dan di sini ada indikator speedometer, penunjuk kecepatan dengan satuan km/h, penunjuk kecepatan sampai 120. Ini ada display engine untuk menyalakan engine. Dan di meja pelayanan sebelah ini ada tombol-tombol, yaitu ada emergency stop yang merah ini, dan ada signal light, dan ada battery on off, reset, kemudian lampu pada saat kabut, fog light, kemudian ada headlight, lampu depan, lampu sorot, dan ada wiper switch buat kaca depan bila terjadi hujan mungkin, dan ada emergency light on off, ada dimmer dan room light. Dan di sini ada horn atau suling lokomotif atau semboyan 35. Ya, di sini ada radio lokomotif buat masinis berkomunikasi dengan PPKA mungkin bisa, dan juga dilengkapi dengan telepon. Kemudian di sini ada DS1, DS2 untuk menyalakan traksi motor. Jadi apabila engine sudah dinyalakan tapi ini belum di switch, maka energi dari engine itu tidak akan tersalurkan ke traksi motor. Untuk menyalakan ke traksi motor ini harus di switch ke bawah antara DS1 atau DS2. Ya, selanjutnya ini ada engine 2. Kita bisa buka ini. Engine 2 kita bisa lihat secara detailnya, itu engine di situ. Kita bisa pastikan di sini bahwa tidak ada hewan mungkin yang dapat mengganggu operasional kerja dari engine dan radiator sebelah sana. Ini ada tabung aki juga, milik Inco. Di kabin juga terdapat dua buah apar yang digunakan pada saat terjadi tanggap darurat, buat alat tanggap darurat ya lebihnya, apabila terjadi semacam hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya api. Dan di sini bisa buka, ini ada tangki buat pengisi radiator. Kita bisa cek ini, bisa lepas ya. Kita bisa cek bahwa karetnya itu masih bisa berfungsi agar itu bisa menutup tangki radiator ini.
tutup lagi. Selanjutnya di sini ada emergency brake juga, dengan kita nanti bisa pecah. Ini ada alat pemecah nanti, kemudian kita bisa tarik emergency brake-nya. Kemudian di sini ada yang namanya brake control, kontrol pengereman. Kita buka ya, kita bisa cek apakah ini semua komponen-komponen ini bisa berfungsi, tidak ada tali yang tidak ada kabel yang seleweng atau sembarangan gitu. Kita tutup lagi. Di sini ada inverter. Lanjut. Di sini ada yang namanya panel kontrol. Jadi panel kontrol ini kita buka dulu ya. Ya, ada panel-panel yang ada banyak tombol di sini, yang mana kita harus nyalakan agar fasilitas pendukung seperti lampu mungkin bisa menyala. Jadi dari sistem kerjanya itu setelah engine dinyalakan, kita bisa menyalakan ini terlebih dahulu. Kita bisa menyalakan ini setelah engine dinyalakan, mulai dari kiri ke kanan. Apanya? Dari kiri ke kanan. Kemudian jika engine akan dimatikan, maka ini juga harus dimatikan terlebih dahulu. Lalu engine bisa dimatikan. Tutup. Di sana sebelah sana ada engine 2, di sini engine 1. Dan di sini ada handbrake, rem tangan. Apabila rem pengereman yang ada di meja pelayanan tidak bisa berfungsi, maka kita bisa gunakan handbrake. Di sini sama. Kita buat tangki radiator juga. Kita juga bisa memastikan bahwa di sini itu tidak ada hewan yang dapat mengganggu selama pengoperasian kerja suatu alat, yaitu di sini ada radiator. Ya, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai pengenalan alat-alat pengoperasian dalam kereta inspeksi yang ada di PPI Madiun ini, baik dari luar maupun dari dalam. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.